Ya, Bro, suaranya. Oh, di mute itu, Bro. Iya. Mana perkembangan apa, Bro? Siapa namanya? Asesmen. Apanya? Perkembangan. Besok insya Allah kita lanjutkan hasil tugas-tugas itu kan. Iya, iya. Kemudian kalau menurut si Salahuddin itu yang 9 kriteria. 9. Iya. 9 kriteria lah. Tadi saya tinggal dia lagi gabung dia dengan apanya? Dengan timnya lah. Pusing. Iya. Berdasarkan apa disimpulkan 9 kriteria, Bro? Dia yang mengupload. Oh gitu, upload ulang? Oh enggak. Oh, waktu kemarin itu? Iya. Kalau menurut dia, suruh memperbaiki itu atas saran LPM kayaknya. Bukan dari asesor itu. Bukan PDIK ya? Iya, karena kan kalau dari asesor yang menyuruh untuk memperbaiki, di keterangannya itu ada menunggu perbaikan atau revisi sampai penentuan AL gitu kan. Ya, ya. Kayak yang di mana itu katanya di FIS itu kan kayak gitu. Ada catatan ya? Nah, catatan sementara kita nggak ada. Berarti istihad LPM aja, Bro ya? Kayaknya begitu ini. Ini ada catatan juga kalau kayak gitu dengan LPM gitu kan. Iya lah. Kesannya kurang bersahabat jadinya ya. Iya. Kalau saya melihat nampaknya ya terlalu kaku gitu aja. Kakak KIP gimana? Ada saya, Bro? Udah mulai baik lah, udah kering apanya. Tapi belum beraktivitas ya? Hasil. Ya cuman belum dicabut ininya, apa namanya jahitannya. Ban ya? Perbannya juga kemarin baru diganti. Tapi udah beraktivitas dia di kantor, di rumah? Kalau aktivitas sih terus ya. Iya ya. Ya cuman ya dengan gerakan yang terbatas juga lah. Iya, iya. Cuman bisa gitu. Tapi Riyandi sudah masuk kan, Bro? Masuk kantor kan? Tadi nggak nampak, katanya sakit. Oh ya. Kemarin ke apa juga dia katanya? Ke mana? Ke Pak mana? Oh, ke Dairi. Itu dengan Istaid kayaknya. Iya. Berarti pulang dari Humbahas itu mungkin, Bro. Bisa jadi capean kan. 2 kota sekaligus. Ya ke sana kan paling tidak kan jauh kan. Iyalah. Nah, kemudian kan puasa lagi. Telah di mobil ya. Besok nampaknya harus fix juga itu apanya si Eli itulah. Gimana, Bro? Persiapannya harus fix juga itu. Iyalah, sebelum hari H ya. Tapi nggak ada tim yang begadang, Bro. Dia apa? Lembur? Nggak tahu. Kalau tahu yang dikerjakan lembur. Iya, iya. Tapi kalau nggak tahu yang dikerjakan, apa yang mau dikerjain?
Ya kalau koordinatornya sholat di sana bisa itu, Bro. Ah, itu kalau di Masjid Setabat itu terawihnya berapa rakaat itu? 21, 24, 23, Bro. 23. 23. Hmm. Termasuk orang-orang apa juga ya? Termasuk orang Lah, iya, sepuh juga jadi. orang salaf semua. Banyak juga. Udah bergabung nih, Dr. Abror. Mm-mm. Yang lalu sempat juga gabung Pak Bang Parlu kan, tapi enggak sebentar aja dia. Mungkin apanya? Kalau dia bilang sinyalnya atau gimana? Iya, jaringan katanya. Mm-mm. Assalamualaikum, Dr. Abror. Waalaikumsalam. Nah, ini udah di Eropa saya lihat ini. Nggak sempat lagi menggantinya. Kemarin di Masjid Haram ya. Nggak sempat lagi mengganti. Kok Emirat terus nampaknya. Gimana sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Mana Prof, kita mulai aja atau kita tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi? Boleh tunggu dulu juga nggak apa-apa. Ini kan Iya. Bro, masalahnya baru nyampe nih. Sesak aja ya. Dapat tugas di mana ini, Bro? Ada sedikit Prof. Ya artinya biar ada waktunya untuk apa dulu sejenak, ya kan? Persiapan hari Jumat kayak mana tuh, Bang? Udah oke? Hari Jumat. Iya, Bang Jumat, Abror. ya Kuliah umum. belum. Yang untuk AL kan? Ya, yang kuliah umum, Prof, sama konjen. Oh, berarti Abror yang di apa? Ya, gimana Bang persiapannya? Udah oke semua? Tinggal kita supaya banyak yang ikut itu di Zoom itu. Gimana caranya biar banyak? Karena kita bilang kemarin itu minimal 150 gitu. Oh, gitu. 150 orang. Nanti gini aja Bang, mahasiswa pas kelas yang sama kita suruh aja ke sana apanya, mutasinya. Semuanya S1, S2, S3 nggak masalah di apa? Gabung ya. Ya maksudnya kawan-kawan yang ngajar jam itu, jam yang pas itu dialihkan aja. Mahasiswa. Oh iya, iya. Iya, iya. Iya bisa juga itu diapakan, digabungkan supaya bisa ini. Nanti bisa kalau terpenuhi itu. Sedikit pesertanya malu juga kita nanti kan. Halo, Assalamualaikum Umur. Assalamualaikum Pak Makmur nih. Waalaikumsalam Prof. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Kita bilangkan nanti ke ke prodi-prodi nanti untuk menggabung. Jam berapa itu, Bro ya? Jam 9.30, Prof. Jam 9.30 ya. Oke itu. Iya, Prof. Mengarahkan masa ke sana nih. Nah, mengarahkan mahasiswa ke sana. Iya. Jam itu. Ini Amrod di mana? Madinah? Madinah. No. Ya, saya rasa bisa mulai aja. Apa? Oke.
Oke, Pak. Yang mana? Mbak Dr. Abror, bisa kita mulai? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dekan Fakultas Usul dan Studi Islam Profesor Amroni Derajat. Yang hormat Bapak Dr. Abror M. Daud Paja. Yang terhormat peserta kita malam ini ada Pak Makmur, ya, ada Amror dari Madinah, kemudian ada Kiai Raden Mas Dani. Sebagaimana tradisi kita biasanya dalam pengajian turos ini, sebelum kita mulai, mungkin ada catatan pengantar dari Pak Dekan. Untuk mempersingkat waktu, kita silakan kepada Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam menjalankan program Ramadaniyat kita. Ya. Kita memang tiap malam ini selalu ada dan berganti. Ya. Untuk malam ini kajiannya adalah tentang masalah al-hikam, ya, yang nanti akan dipandu oleh Dr. Abror Muhammad Daud Paja. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan banyak informasi sehingga keilmuan kita terkait dengan masalah tasawuf yang lebih khusus lagi tentang masalah al-hikam, kita akan mendapatkan pencerahan darinya. Ya. Kita lanjutkan saja, Pak Abror. Mohon dilanjutkan. Kami persilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Dr. Abror. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Amroni Derajat, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ziaul Haq yang dengan sabar setiap harinya menongkrongi kegiatan kita ini setiap malamnya. Alhamdulillah ini sudah berlangsung beberapa hari. Kemudian saya lanjutkan barangkali ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni wajiham fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Amin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Amroni Derajat, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, kemudian Bapak Ziaul Haq sebagai inisiator dan juga fasilitator kegiatan ini. Terima kasih banyak kami sampaikan juga kepada yang lainnya yang berhadir Zoom, ruangan Zoom yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nantinya akan bergabung lagi teman-teman kita yang lainnya. Barangkali langsung saja saya akan membacakan matan hikam yang ketiga yang kita akan bahas pada malam yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Syawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Nah, di dalam matan hikam yang ketiga ini, saya sengaja di sini menjelaskan terlebih dahulu dari segi etimologinya. Kalau kita perhatikan dari matan yang ketiga ini, paling tidak ada 5 kata yang harus kita sama-sama belajar memahaminya. Dan juga barangkali nantinya tidak saya harapkan juga dari kawan-kawan termasuk dari Prof. Amroni untuk barangkali membantu nantinya dalam rangka menjelaskan yang lebih pas mengenai daripada matan al-hikam yang ketiga ini. Yang pertama itu kata syawabik.
kalau kita lihat kata ini merupakan bentuk jamak dari kata sabik, yang asal katanya sabako, yang bisa diartikan dengan cepat, artinya cepat, atau keunggulan, bisa juga dikatakan dengan kekuatan atau perlombaan. Ini kalau kita lihat satu akar kata dengan kata musabakoh, perlombaan. Yang kedua, al-himam. Kemudian sebelum al-himam ini, kata sawabik ini, kalau kita gabung dengan sawabikul himam, ini adalah bentuk idofah, yaitu kalau tidak silap ini adalah idofah sifat kepada yang mausufnya, yang disifatinya, yaitu adalah himmah. Jadi kalau sawabikul himam bisa ini diartikan adalah himmah-himmah yang mempunyai pengaruh yang cepat, atau himmah-himmah yang punya pengaruh yang cepat terwujudnya atau terlaksananya segala sesuatu. Sebab kalau kita lihat dahulu pada penjelasan pasal al-hikam yang kedua, al-himam itu jamak dari himmah, itu kan artinya adalah kemauan yang tinggi atau semangat yang menggebu-gebu. Nah, sementara kalau dalam istilah tasawufnya, himmah itu berarti adalah adanya tarikan yang besar, perhatian dan keinginan yang besar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga kita lihat kemarin di dalam matan al-hikam yang kedua itu, pasal yang kedua itu, kata himmah ini merupakan lawan kata daripada syahwat. Nah, kata sawabikul himam ini juga bisa juga dimaksudkan dengan kuwatul azimah, kekuatan cita-cita, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati. Itu barangkali untuk kata al-himam ini. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kata kalimat yang ada di situ, yaitu takhrik. Takhrik itu kan asal katanya membakar sebenarnya. La tahriku, tidak akan bisa membakar. Tapi kalau diartikan dalam pengertian yang sehari-hari, apa ya, baterai mau habis entah. Nah, kalau kita artikan dalam pengertian yang sehari-hari, bisa juga artinya tidak bisa menembus. Itu arti kata takhrik. Kemudian aswar, ini adalah merupakan jamak dari kata sur, yang artinya gelang atau rantai. Sedangkan aqdar itu adalah jamak dari takdir. Itulah secara bahasa pengertian daripada matan sawabikul himami la takhriku aswar al-aqdar. Nah, kalau kita terjemahkan dari pengertian menurut istilah tadi ini kan bisa juga, pertama artinya adalah tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir, kira-kira begitu. Tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Ada juga para ulama mengartikannya keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak akan bisa menembus atau merobohkan pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertiannya, apapun, kalau sesuatu yang bagaimanapun juga kita ngototnya kepada sesuatu, kita berusaha sedemikian rupa melakukan sesuatu, apapun itu sudah ada takdirnya. Meskipun kekuatan
adanya kekuatan, adanya rencana, adanya usaha dari kita, apapun itu akan kalah dengan takdir ini. Itulah barangkali pengertian daripada sabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Jadi maksudnya adalah bahwa sekalipun seseorang itu memiliki himmah yang sangat kuat, namun di dalam syarah-syarah itu dicontohkan dengan bersuluk. Meskipun seseorang salik itu dia memiliki himmah yang kuat dalam melakukan suluk untuk mencapai tingkat yang diinginkannya di dalam bersuluk, itu semuanya sudah ditentukan kadarnya, sudah ditentukan porsinya. Segala sesuatu itu ditentukan oleh takdirnya. Jadi para salik yang bersuluk itu mempunyai himmah yang sangat kuat, semangat yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi pada akhirnya Allah sendirilah yang menentukan bagaimana kadar dia, bagaimana tingkatan dia. Tidak bisa diupayakan begitu saja oleh si salik itu. Jadi pencapaian berserah diri kepada Allah bisa cepat dapat, bisa juga lambat. Itu tergantung kepada yang menguasai takdir, yaitu Allah. Jadi kalau makna yang cukup dalam ini bisa kita lihat, berarti apabila kita memiliki keinginan yang menggebu-gebu, ada program yang sudah kita cita-citakan sedemikian rupa, sangat mantap, itu tetap tidak bisa merubah takdir. Itulah tadi yang disebut dengan tidak akan bisa menembus benteng takdir. Takdir sudah dijelaskan, sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silahkan saja kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai rencana, kita mempunyai program yang di-manage sedemikian rupa, tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan takdirnya. Di dalam agama Islam juga kita tidak boleh terlalu mengandalkan logika. Sebab apa? Kita saja tidak tahu hidup ini berapa lama. Kita juga tidak tahu dulunya kita keluar dari rahim siapa. Disitulah keterbatasan daripada logika. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah menentukan orang itu harus mati misalnya, harus sembuh misalnya, dia bisa menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang bisa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dari jenis-jenis derajat-derajat tadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali dapat kita dihubungkan juga dengan rukun iman yang keenam. Ini sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan akidah, berhubungan dengan tauhid kita. Ada orang kan yang mengatakan, sering itu sekarang ini kita lihat, usaha tidak mengkhianati hasil. Seolah-olah usaha dia itulah yang bisa membuat dia berhasil. Dia tidak tahu bahwasanya di balik itu Allah lah yang maha kuasa, Allah yang menentukan takdirnya. Inilah yang sesuai tadi dengan rukun iman yang keenam. Wa antuk mina bil qadri. Engkau harus percaya kepada takdir, kata malaikat Jibril ketika itu berada di hadapan sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Ketika mereka berdialog, malaikat ini berdialog dengan tubuh atau dengan sosok manusia kepada Rasulullah SAW untuk mengajari sahabat-sahabatnya. Jadi baik itu takdir yang ghairihi maupun yang syarrihi, itu takdir baik dan takdir yang tidak baik itu harus diyakini oleh seorang
umat Islam atau seorang mukmin. Kemudian banyak sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran kata-kata takdir ini. Mengapa ini menjadi penting dijelaskan oleh di awal-awal matan Al-Hikamnya oleh Syekh Athaillah? Karena di dalam Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir ini. Ini untuk mengajarkan bagaimana akidah keimanan seseorang itu tidak salah. Nah, salah satunya misalnya ini kalau tidak salah saya dalam wawasan Al-Qur'annya Quraisy Shihab itu disebutkan sebanyak 132 kali dengan 15 jenis pengertian. Kemudian di dalam surat Al-A'la itu kan kita bisa lihat itu Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakannya, yang memberi takdir kemudian mengarahkannya. Nah, jadi kalau situ jelas sekali bahwasanya semua makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah takdirnya. Lalu bagaimana dengan usaha manusia? Ya kan? Bagaimana dengan doa manusia? Bagaimana dengan usaha-usaha yang lain, tawajuh yang dilakukan oleh para salik, para sufi? Nah, di dalam Syarah Al-Hikam itu memang disebutkan di situ bahwasanya keinginan yang kuat itu, himmah yang kuat itu, ada 3 jenis yang akan timbul kalau seseorang itu punya keinginan yang kuat. Yang pertama katanya adalah usaha, al-kasbu. Orang pasti akan berusaha. Dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan untuk menginginkan sesuatu, pasti dia akan melakukan satu usaha yang sangat kuat. Yang kedua, apalagi doa. Doa juga merupakan salah satu efek yang timbul apabila seseorang itu punya keinginan yang kuat. Nah, yang ketiga, tawajuh. Ini kalangan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang bertawajuh itu juga berusaha itu, mempunyai keinginan yang kuat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata para ulama yang mensyarah matan Al-Hikam, semuanya itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir. Sebab kalau berbeda dengan takdir, maka usaha, doa, tawajuh itu tidak akan berhasil. Kalau sudah ditakdirkan misalnya sakit, maka tidak mungkin akan sehat. Kalau ditakdirkan dia miskin, tidak akan mungkin dia akan kaya. Kalau ditakdirkan dia kekurangan-kekurangan yang kalau kita lihat kehidupan manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan bisa kalau takdirnya berbeda dengan tujuan usaha yang dilakukan itu. La yahsuru kullu minha. Tidaklah berhasil seluruhnya bila bertentangan dengan takdir. Mengapa? Li'annaha min jumlatil asbab. Karena ada usaha, doa, tawajuh itu kan termasuk bahagian daripada asbab. Wal asbab la tu'assiru. Sebab itu tidak akan memberikan bekas. Jadi orang salah paham, misalnya minum obat. Dia bisa sembuh karena minum obat. Dia anggap itu adalah asbabnya. Padahal yang menyembuhkan dia itu bukan obat, tetapi yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat tipis. Sangat tipis ini bagaimana kita memahami usaha itu menjadi bahagian daripada takdir kita. Nah, ada di sini juga dijelaskan di dalam sarah-sarah ini yang ada di sini dijelaskan jenis-jenis usaha apa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia yakin dengan usaha itulah yang membuat dia menjadi sukses. Itu ada tingkatan-tingkatannya.
Yang pertama disebut dengan tingkatan kafir ini. Famani taqoda annal asbab tu'assir fahuwa kafir. Jadi siapa yang mengiktikadkan, meyakini dalam hatinya bahwa asbab itu yang memberi bekas, yang memberi yang menyebabkan dia berhasil karena usahanya itu, karena keyakinan di dalam hatinya, asbab itulah yang bisa membuat dia berhasil, maka tergolong kepada kafir. Yang kedua dijelaskan juga, wa mani taqodo annal asbab tu asir bikuwatin ja'alallah fiha fahuwa fasik. Siapa yang mengiktikadkan atau meyakini dalam hatinya bahwa asbab itu yang memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah, maka dia fasik. Jadi ada orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa kekuatan yang diberikan Allah itulah yang membuat dia berhasil, kekuatan itu yang membuatkan atau sumber kemampuan dia itu yang membuat dia berhasil, maka dia fasik. Yang ketiga dijelaskan di dalam syarah Al-Hikam itu, wa mani taqodo annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru wallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Musabbabat fahuwa jahil. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hatinya bahwa asbab itu tidak memberi bekas. Nah, ini lain lagi. Dia tidak meyakini bahwa asbab itu yang memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanya Allah semata. Kemudian, tetapi apabila ada sebab, maka ada musabbab. Dia yakini itu ada sebab, ada musabbab. Kalau dia misalnya rajin belajar, maka dia akan pintar. Dia yakini itu, dan Allah yang menentukan itu katanya. Allah yang memberi bekas itu katanya hanya Allah. Tetapi dia meyakini ada sebab dan ada musabbab. Apabila ada sebab, ada musabbabnya, maka dia jahil. Maka dia jahil. Ini tingkatan yang ketiga. Dan yang terakhir, tingkatan yang keempat, wa mani taqodo annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru wallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muhid. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini dalam hatinya bahwa asbab itu tidak memberi bekas, sebab-sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanya Allah semata, dan adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid yang sebenarnya. Nah, jadi ini yang tertinggi yang disebut dengan orang yang bertauhid itu adalah meyakini bahwa hanya Allah lah semata yang memberikan dia sesuatu keberhasilan, misalnya Allah yang menentukannya, kemudian dia tidak meyakini sebab itu menjadi musabbabnya. Itulah orang yang bertauhid yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa gunanya, apa namanya manfaatnya matan ini? Kalau kita memandang bahwasanya inilah yang menunjukkan bahwasanya takdir itu ada manfaatnya, banyak, membuahkan banyak manfaat. Mengapa? Yang pertama, tentu hidup kita akan tenang, tidak stres. Karena kita yakin bahwasanya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup kita ini penuh tawakal. Sebab kalau kita hanya diam saja, tentu tidak dapat apa-apa, tidak akan bisa berhasil kehidupan kita. Kita diam di rumah saja, tidak berusaha atau tidak belajar atau tidak meningkatkan kemampuan kita, tentu kita tidak akan bisa meningkat. Jadi harus tawakal. Meskipun tawakal itu bukan menjadi asbab keberhasilan kita. Yang ketiga, bagi orang yang sudah percaya iman kepada takdir ini adalah termasuk samaratul iman wal qadarnya, buah iman dan takdir.
Yang ketiga, tidak akan mencela, menghina, menyalahkan makhluk Allah. Mengapa? Karena dia yakin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maaf cakapkan, kita banyak juga melihat sehari-hari itu saudara-saudara kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan daripada kita. Bagi kita yang sudah memahami iman kepada takdir ini, tentu kita tidak akan mau mencela, menghina, menyalahkan makhluk Allah itu. Yang keempat, tentunya ini dapat mengunci pintu setan. Mengapa? Karena setan itu kan selalu mewaswisi hati kita. Jikalau andai kata, nah, itu sering diungkapkan oleh setan ke dalam, dibisikkan oleh setan ke dalam hati kita supaya kita terpengaruh. Karena supaya hati kita ini berubah, yang harusnya kita tawadu, harusnya kita tenang, jadi tidak tenang lagi. Karena muncul rasa, jikalau saya seperti itu, andai kata saya seperti itu, dan selain sebagainya. Jadi jelaslah bahwa takdir ini tidak bisa dirubah. Pada dasarnya tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah takdir itu ya yang punya takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kita ini adalah melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Memang kita nampaknya bekerja, berusaha, belajar dan sebagainya, semua itu pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk acara kita malam ini, detik ini pun ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah apapun tidak akan bisa berubah. Tidak bisa dirubah dengan doa, usaha, tawajuh. Karena itu usaha itu pun, doa itu pun, tawajuh itu pun, itu adalah bahagian dari takdir, bukan dari asbab. Ini yang selama ini salah pemahaman kita. Seolah-olah usaha, doa, tawajuh itu adalah asbab. Padahal itu adalah sebenarnya bahagian daripada takdir. Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, itu kan pernah khadamnya Rasulullah selama 10 tahun. Dan pernah dia berkata bahwasanya Rasulullah itu selama 10 tahun kepada beliau tidak pernah berkata kenapa begitu, kenapa begini, dan seterusnya. Tidak pernah menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Itu dikatakan Anas bin Malik. Bahwa Nabi itu tidak pernah menyalahkan dia. Ketika sudah terjadi sesuatu lalu disampaikan Nabi misalnya, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa dilakukan itu, kan salah. Nah, itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, lau anna li ahadihim misla uhudin jahaban fa anfaqahu ma qabila minhu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Jikalau bagi salah seorang mereka itu seperti gunung emas Uhud, seperti gunung Uhud emas, ada emas, disumbangkannya emas itu kepada fakir miskin, manusia dan sebagainya, Allah tidak akan menerimanya sebelum dia percaya kepada takdir. Itu betapa pentingnya iman kepada takdir ini. Jadi kalau saya pikir-pikir juga ini, hikmah yang ketiga ini sebenarnya juga menjadi ta'lil atau menjadi sebab dari hikmah sebelumnya, iradatu tajrid yang kemarin itu. Jadi seolah-olah itu Syekh Athaillah Sakandari itu mengatakan kepada para murid salik yang ingin berguru atau yang ingin berkhidmah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sebut begini kira-kira itu. Wahai para murid, keinginanmu yang kuat, himmahmu yang kuat pada sesuatu itu tidak akan ada gunanya. Karena himmah yang kuat, yang keras yang kau lakukan itu tidak akan bisa menjadikan apa-apapun seperti apa yang kamu inginkan. Karena apa? Allah sudah menakdirkan sesuatu kepada kamu. Nah, jadi belum tentu usaha yang keras juga bisa membuahkan takdir yang baik. Jadi hikmah ini, syawabikul himam ini, itu mengandung arti menenteramkan hati murid,
hati yang si salik tadi yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, bahwa dia misalnya dia berupaya keras beribadah, beramal, berzikir dan lain sebagainya untuk mendapatkan makom yang dekat dengan Allah, kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka hal itu tidak akan tercapai. Sawabikul himam ini kan keinginan yang kuat ini apabila keluar, apabila berhasil, itu baru barulah Allah itu menunjukkan itulah takdir dia kalau dia berhasil. Kalau dia tidak berhasil, itu juga ditunjukkan oleh Allah sebagai takdirnya. Kemudian kalau kita mengambil firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29 itu, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jadi para muhibbin rahimakumullah, jadi ini untuk merenungkan kepada kita bersama ini, pernahkah sedikit, tentu kita pernah lah memohon kepada Allah namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah juga mengalami sesuatu rencana yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin pernah juga mengalami kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Bahkan kita pernah kecewa atau bahkan mungkin benci kepada apa yang terjadi dan kita alami. Tapi itu semuanya jangan lupa adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Secara syariatnya memang kita berkewajiban melakukan aturan Allah. Namun secara hakikatnya kita hanya patuh tunduk kepada ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus melakukan ritual ibadah secara syar'i, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tetapi secara hakikatnya kita harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu kan menggerakkan kita, kalau Allah itu memberikan kemampuan untuk bergerak kepada kita untuk melakukan sesuatu, itu pasti adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begitu. Sesuatu apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu tidak mungkin tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku zahratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, barangkali itulah hikmah yang terkandung di dalam matan hikam yang ketiga ini. Kalau bisa saya simpulkan barangkali ini bahwa matan ini kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semangat kita sangat besar untuk merubah takdir kita itu, tetapi kita harus tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, kalau itu baik alhamdulillah. Kalau tidak baik juga alhamdulillah. Jadi sama-sama kita yakini itulah yang terbaik pada diri kita. Barangkali demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya minta juga masukan dari para guru-guru sekalian. Saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Rizyaul Haq. Ya, terima kasih Bapak Dr. Abror. Saya kira sangat dalam sekali tadi pemaknaan dari bait yang ketiga ini ya. Ya, kita mintakan kita masih ada waktu ini untuk memberikan masukan atau mungkin juga komen ya. Silakan. Pak Uncu, Makmur. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor yang sama kita hormati, Pak Doktor penceramah kita, Pak Bror, dan moderator. Jika pernyataan sawabiqul himami la tufrikul aswarul akdar ini, tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir,
bagaimana kita menciptakan atau memahaminya sebagai sesuatu yang mampu melakukan perubahan. Sebab konteks ini pada dasarnya kalau kita melihat adalah pasif. Sementara kita diperintahkan untuk melakukan perubahan. Bagaimana kita memahami ini, Pak Bro? Memahami konteks takdir ini untuk bisa fastabiqul khairat, untuk bisa merubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Makmur ya. Silakan Dr. Aber untuk direspon. Terima kasih Pak Makmur. Sekilas memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa seolah-olah kita di sini pasif. Nah, tetapi pada sisi yang lain, sebenarnya ini tetap tidak boleh kita lupa atau tidak boleh menafikan ikhtiar. Tetap kita berusaha kepada Allah. Yang menjadi catatan atau menjadi inti daripada matan ini adalah akhir daripada usaha kita itu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukannya itu adalah keberhasilan yang dilakukan itu karena usahanya, karena doanya, karena tawajuhnya. Itu kan ada tadi yang disebutkan oleh para ulama pensarah daripada al-hikam ini. Tetap itu salah. Jadi kalau usaha ikhtiar itu tetap kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita meyakini itulah yang menyebabkan kita berhasil. Yang menyebabkan kita berhasil itu adalah takdir. Bahwa kita sudah ditakdirkan berhasil, itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian Pak Izia. Ya, terima kasih Pak Dr. Abror. Kita mintakan kepada Prof. Amruni untuk memberikan catatan. Baik, saya melihat di sini ada dua ya, yaitu kaitannya dengan takdir. Takdir itu ketentuan Allah yang diberikan kepada siapa saja. Ya. Masalah ketentuan yang diberikan itu pasti sudah dihitung, pasti sudah diperkirakan oleh Allah dan tidak mungkin akan dicapainya. Contoh, kalau kita melihat manusia dalam menentukan takdir suatu barang. Kita ambil contoh misalnya kita punya kereta. Ya. Punya kereta, misalnya keretanya apa mereknya itu? Yamaha misalnya. Itu kalau ditakdirkan itu kecepatannya berapa kilo itu maksimalnya, berapa kilometer per jam. Ambil contoh misalnya pabrik telah menentukan, telah menakdirkan untuk Yamaha 200 km per jam. Lalu untuk Mio misalnya 150 itu yang ada di speedometernya. Ya, itu takdirnya, itu ketentuan yang diberikan kepada motor misalnya. Lalu kita memiliki motor itu. Maka yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kilometer yang mampu kita menggunakan yang sudah ditakdirkan oleh pabriknya itu. Ini bukan khayalan ya, tapi real. Real dalam pengertian kita pakai motor atau pakai mobil lah dulu. Ya kan? Di speedometernya itu takdirnya itu pasti banyak.
Mobil Ayla saya misalnya itu sampai 200 itu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah saya bisa mencapai kecepatan 200 km per jam? Nah, di sini nanti akan ada kaitannya dengan ikhtiar tadi. Ada ikhtiar, usaha, kemudian nanti ada perolehan nasibnya. Ambil contoh misalnya Zia menggunakan mobil. Mobil Zia itu berapa itu? Ininya, kecepatannya. Saya bilang mungkin 200 ya, atau ya 200 lah. Dia berangkat dari Bandar Setia, berapa kilo itu digunakan? Kadang ada cuma 20 kilo per jam. Pelan. Kenapa pelan? Orang melewati pasar, banyak orang. Nggak mungkin mau cepat-cepat. Kalau cepat-cepat pun dimarahi orang. Ya, lepas dari pasar, kemudian ada jalan agak lapang, lurus. Speedometernya kita akan naikkan lagi. Nasib kita akan lebih banyak lagi mendapatkan kecepatan itu. Kemudian begitu belok misalnya masuk ke jalan tol. Ada jalan yang sangat lurus. Tentu kita membawa mobil nggak mungkinlah cuma 60 kilo misalnya atau 80. Pertanyaannya, seberapa kencang kita itu memacu mobil kita di jalan tol? Dan itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, mulus, lebar. Seberapa kencang kita bisa memacunya? Apakah sampai 150? Sampai atau pernahkah sampai ke 160? Itu nasib. Itu adalah potensi kita untuk mengoptimalkan usaha yang bisa kita capai. Akan tetapi, sudahkan sampai pada yang ditakdirkan oleh break sampai 200 meter misalnya, ya, maka di sini saya sendiri belum pernah ini. Meskipun menggunakan mobil negara itu yang sampai 200 gitu kan. Kalau di jalan tol paling 130 udah apa namanya? Goyang itu kalau saya tapi. Mungkin orang yang ahli betul sampailah 150 atau 160. Tapi belum pernah kita dengar sampai 190. Nah, kalaupun sampai 190 misalnya, itu pun syaratnya harus di jalan tol, dan itu nggak ada mobil lain yang menghalangi. Ya, tapi padahal ditakdirkan mobil itu sampai 200. Oleh karena itu, saya bilang takdir ini yang memang tidak mampu itu ditembus ataupun dilampaui oleh orang sehebat apapun. Apalagi kalau misalnya mobilnya kita di jalan misalnya lewat di Laut Dendang. Kita kencangnya sampai 70 misalnya. Kalau nggak karena malam hari mungkin nggak bisa. Kalau pagi hari lewatlah 60 aja orang sudah marah itu. Dan kita pun pasti tidak akan memacu sampai segitu. Ya kan? Artinya, kalau takdir memang tidak bisa ditembus. Kalau mungkin pun ada pembalap misalnya. Ya, Valentino Rossi misalnya itu yang nanti kalau yang di F1 misalnya siapa itu? Sampai enggak dia menembus sampai 200 km. Ya kan? Makanya kalau sekiranya misalnya ada tembus sampai 201 km per jam misalnya. Ini namanya melawan takdir, pasti hancur. Jadi kalau lewat dari 205 atau 201, lewat saja 200 lebih, pasti melawan takdir. Dan ini bisa dipastikan hancur. Baik. Yang saya bilangkan di sini, bandingkan, ini takdir yang dibuat oleh manusia. Ini takdirnya manusia pada hal ini.
bukan takdirnya Allah. Apalagi kalau takdirnya Allah yang diberikan kepada kita. Luar biasa sebenarnya. Takdir yang ada pada manusia. Kita diberi otak, misalnya entah berapa IQ-nya. Ya. Mungkin di dalam diri saya ini ada otak, potensi akal kita ini bisa menjadi politikus. Tapi saya nggak ke situ. Mungkin juga ada potensi untuk menjadi insinyur. Tapi belajarnya saya nggak ke situ. Ya, mungkin bisa jadi penyanyi gitu, tapi malah jadi penikmat nyanyi doang. Padahal potensi untuk bisa dikembangkan ada. Takdir yang disiapkan itu ada. Untuk menjadi apa saja pada diri kita ada. Ya, akan tetapi yang kita manfaatkan sebagai nasib kita itu tidak sampai kepada melampaui takdir. Ya, sampai pada batas tertinggi saja pun kita belum sampai ke sana. Oleh karena itu kita selalu disuruh untuk sebanyak mungkinlah kamu bekerja, sekuat mungkinlah kamu itu berusaha, capailah yang tertinggi sekali dari yang kamu maui, yang kamu mampu. Kalau yang ditakdirkan oleh Allah itu terlalu banyak untuk kita. Jadi kalau misalnya kita dibilangkan, nah, kalau yang atailah di sini ini berarti kan keinginan yang kuat tapi dari sisi spiritualitas kan. Keinginan untuk menembus Allah misalnya ke sana. Ini pasti dibatasi. Ya. Ini kalau kaitannya dengan takdir. Lalu bagaimana supaya antara keinginan Allah dengan keinginan kita itu satu? Maka inilah yang sering kita minta misalnya supaya ada taufik. Taufik itu adalah keinginan kita dengan keinginan Allah sama, satu jalur. Jadi taufik inilah yang selalu kita mohonkan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pun, Allah pun mentakdirkannya, ya itu memang jalannya. Sehingga kalau bertemu keinginan kita dengan keinginan Allah, itu sejalan, pasti kita akan, maka sering bilangnya billahi taufik wal hidayah. Ya, sering kali itu. Mudah-mudahan kita akan apa yang kita bilangkan itu, keinginan yang kita utarakan itu bersamaan atau berjalan bersama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah dengan keinginan kita sama, maunya seperti itu. Ini kalau kaitannya dengan takdir itu tadi ya. Tapi kalau dengan keinginan atau kehendak, ya iradatullah dengan iradatul insan maunya bareng. Jadi kalau misalnya kalau kayak gitu caranya nggak bisa menembus takdir, berarti kita suruh jabariyah gitu. Tidak. Ya, usaha maksimal harus. Sebab kalau kita nggak berusaha, kalau jiwa sawabiknya itu kurang atau lemah, apa yang mau kita dapat kalau sekiranya nggak semangat dalam mengusahakan yang kita inginkan. Jadi kalau saya semangat itu memang sebanyak mungkin, usahanya sekuat mungkin untuk mencapai takdir apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kita. Makanya kita seringkali adalah merubah nasib, merubah keahlian kita dalam membawa mobil supaya lebih cepat. Nah, gitu maksud saya. Jadi kalau di yang ketiga ini sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar, ini hanya untuk memantapkan saja. Memang betul kamu tidak sampai melintasi takdir. Tapi jangankan melintasi takdir, di dalam takdir saja pun kamu masih harus maksimal lebih sungguh-sungguh lagi. Itu barangkali. Ya, terima kasih Prof. Amroni. Saya kira sangat jelas sekali catatan dari Prof. Amroni. Kemudian ada yang lain mungkin bisa dari Pak Amror, ada Kahfi, Rizky, Siti Mahani, Teguh. Ada tambahan atau komentar lain?
Sekira tidak ada, mungkin sebagai closing statement dari Pak Dr. Abror, silakan. Saya rasa Pak Zia, apa yang disampaikan Prof. Amroni tadi itu sangat menarik sekali itu tentang takdir tadi. Jadi sudah jelas lah di situ tadi kan yang disampaikan oleh beliau itu tidak ada batasannya kalau kita ingin berusaha. Cuman kita tidak akan mampu sampai kepada batasan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya sangat terhenyuh tadi mendengarkan yang dijelaskan Prof. Amroni tadi yang melanjutkan atau bahas lebih dalam lagi lah gitu. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih Pak Dr. Abror. Gimana Prof? Kita padakan malam ini sampai di sini. Ya, oke. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Ada Pak Makmur ya, Amror, Kahfi, Rizky. Ya Bang, makasih Bang. Ya. Syukron ilmunya, Pak Bror. Ya. Baik. Assalamualaikum. Sebagai penutup kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini untuk live ya.